Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Dan dengan penuh sukacita kita juga beberapa hari lagi akan merayakan ibadah perayaan Natal pada tanggal 25 Desember dengan sukacita. Terus kita mempersiapkan hati kita. Dan hari ini kita datang pada Tuhan, menyembah Dia dengan mulia sembah Raja Mulia. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing Mazmur 139 ayat 7-10 berkata demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun kau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2025. Kita percaya kasih setia Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita boleh bersatu teduh sejenak. Kita datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita di sepanjang hari ini, di sepanjang tahun ini.
Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita miliki, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita katakan sama-sama, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan andalanku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Haleluya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita berikan salam kiri kanan kita. Kita berikan senyuman yang manis. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Siapkan hidup, hidup kita di
berapa hari lagi kita merayakan Natal. Kita percaya Tuhan Yesus lahir untuk kita, tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke Tuhan ini layak untuk Kau mengenal hatiku, jauh lebih semua yang terdekat sekalipun. Kehidupan
Yesus menolong kita dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur karena Tuhan yang begitu baik bagi kami, memberkati kami, memberikan kami makanan, minuman, kesehatan, bahkan napas hidup. Terlebih-lebih kami yang menyadari di mana kami membutuhkan sabda-Mu untuk senantiasa menguatkan, meneguhkan kami. Firman-Mu yang menolong kami menjalani kehidupan kami yang begitu berat. Oleh sebab itu berikan hikmat kepada hamba-Mu dan umat Tuhan. Mampukan kami mengerti, supaya firman Tuhan dapat meresap masuk di dalam hati dan kehidupan kami, dan kami berani mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Saya mengajak kita untuk membacanya dengan bersama-sama. Hanya 3 ayat saja. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kalau semua sudah menemukan, kita akan membaca dengan bersama-sama. Mohon maaf saya menggunakan Alkitab TB2. Jadi ada beda-beda tipis, nggak jadi masalah. Kita akan memulai 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Tuhan luar biasa. Saya berharap kita tetap bersemangat apapun pergumulan persoalan yang kita hadapi, karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Apalagi tema kita pada pagi hari ini mengatakan, datanglah pada Yesus semua yang berlelah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata lelah adalah kata yang sangat akrab dalam kehidupan umat manusia. Hampir setiap orang pernah mengucapkannya. Apakah dia lelah bekerja, lelah belajar, lelah mengurus keluarga rumah tangga, atau lelah menghadapi kehidupan ini. Lelah bukan hanya soal tubuh yang kekurangan tenaga, tetapi sering juga berbicara tentang hati yang syarat dengan persoalan, pikiran yang penuh dengan tekanan. Dan banyak orang yang menjalani hidup hari-harinya dengan rutinitas, dengan tuntutan yang begitu padat dan tinggi. Dan kita manusia tidak pernah terlepas dari beban kehidupan, sehingga lelah itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, tanpa memandang usia, jabatan, umur maupun status hidup. Ada yang lelah sebenarnya, tapi nampak di luar baik-baik saja. Sebenarnya dia sudah kehabisan tenaga. Tidak nampak, tapi hatinya, pikirannya, jiwanya sedang bermasalah. Jemaat saya pernah, karena kasus perceraian dengan istri, dia mengatakan sama saya begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya capek menghadapi istri yang selalu minta harus bercerai.
Saya bekerja tidak bisa, makan pun tidak bisa, tidur tidak bisa. Kalau saya kebetulan naik motor, kalau saya sedang bawa motor, rasanya ingin saya tabrakkan aja diri saya. Tentara badannya sehat, tubuhnya hebat, kuat, tapi jiwanya lelah. Ada anak-anak remaja yang lelah karena tekanan tugas dan prestasi tuntutan dari orang tua. Jemaat saya juga ada yang stres karena tugas akhir menyusun skripsi ditolak-tolak sama dosennya, akhirnya dia mau bunuh diri. Ada orang dewasa juga yang lelah karena tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab kepada keluarga, ekonomi. Ada orang tua yang lelah karena kekhawatiran akan masa depan anak. Melihat kepada dirinya apa yang harus dia perbuat. Bahkan ada yang lelah dalam pelayanan dan kehidupan rohani. Seorang bisa merasa lelah ketika melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan salah Bapak Ibu, Musa itu lelah ketika dia mengatakan, Tuhan, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, jumlahnya jutaan. Sehingga untung ada Jitro, mertuanya, yang mengatakan, kau jangan hadapi sendiri. Ada ribuan orang datang setiap hari ke kemah pertemuan. Lalu dia membagi, ada kepala 1000, kepala 100, dan lain-lain sebagainya. Elia pernah lelah dalam pelayanannya, sehingga dia melarikan diri. Jadi belum tentu orang yang sudah melakukan mujizat-mujizat besar tidak pernah merasakan lelah dalam hidupnya. Lelah adalah sesuatu yang biasa. Lelah tidak dosa. Semua orang mungkin bisa mengalaminya. Ironisnya, ketika lelah, ada banyak orang yang memilih untuk memendam sendiri atau mencari jalan keluar dengan cara yang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa saya harus kuat, saya laki-laki, saya anak tertua. Ada juga yang mungkin mengatakan mungkin Tuhan jauh tidak peduli. Akhirnya lambat laun lelah itu bisa menggerogoti iman, menggerogoti jiwa, menggerogoti sukacita kita. Tuhan mengajak kita menjadi umat yang harus bersukacita dan bersemangat. Tapi lelah, beban hidup bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Dan firman Tuhan pada hari ini justru berbicara langsung kepada mereka, orang-orang yang sedang mengalami kondisi yang seperti ini. Yesus tidak menegur orang yang lelah. Yesus tidak menyalahkan orang yang berbeban berat. Sebaliknya Yesus mengundang mereka untuk datang kepadanya. Undangan ini bukan undangan untuk menghakimi, mengatakan kenapa kau orang beriman kok loyo, bukan begitu. Tapi undangan ini adalah undangan penuh kasih yang mau menunjukkan kepada kita bahwa hati Allah kita adalah Allah yang lemah lembut. Di tengah-tengah dunia yang menuntut manusia kuat, sukses, berhasil, Yesus justru berkata, kelelahan bukanlah kegagalan iman. Kelelahan tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk jujur pada diri sendiri. Jangan-jangan Bapak Ibu saudara-saudara sedang lelah dalam hidup ini. Jangan-jangan kita sedang memikul beban yang berat. Pertanyaannya adalah kepada siapa kita membawa beban hidup ini. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah tempat yang aman. Yesus adalah tempat untuk datang dengan segala kelelahan kita. Oleh sebab itu, ini baru pembukaan Bapak Ibu. Ada 3 hal yang menjadi renungan kepada kita. Yang pertama adalah undangan Yesus kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat pada ayat yang ke-28.
Ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalimat ini kalimat sederhana, tapi mengandung kedalaman kasih Allah yang luar biasa. Pertama-tama kita lihat siapa yang diundang Yesus. Marilah kepadaku, kata marilah itu mau menunjukkan kepada siapa Yesus mengundang. Yesus mengatakan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu adalah gambaran kondisi kita kehabisan tenaga, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara rohani. Beban berat menunjukkan tekanan hidup yang terus menerus, pergumulan yang seakan-akan tidak ada habisnya, yang membuat kita putus asa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itu beban berat, kita tidak mampu. Dan Yesus mengajak orang-orang yang demikian. Yesus tidak mengatakan marilah kepadamu jika hidupmu sudah baik. Yesus tidak mengatakan marilah kepadaku jika hidupmu sudah saleh, ketika hidupmu taat, ketika hidupmu benar. Tidak. Yesus mau menunjukkan bahwa kasih Allah tidak tergantung kepada kondisi keadaan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat contoh-contoh orang yang mengalami hal yang seperti ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada seorang pelajar karena tuntutan nilai, tuntutan prestasi, harapan orang tua, dia stres. Ada seorang ibu yang merasa mengurus sendiri keluarganya, suami tidak peduli, yang lain tidak peduli. Ada juga seorang ayah yang harus bertanggung jawab besar, sementara dia tidak mampu berbuat apa-apa. Seringkali orang-orang seperti ini tersenyum di depan umum, tidak nampak batinnya bergejolak, pikirannya, jiwanya sedang mengalami pergumulan. Dia hanya mampu menangis dalam doa-doanya dengan kata-kata yang tidak bisa terucap karena sudah merasa terlalu lelah. Bapak Ibu ingat cerita tentang Hana dan Penina? Seorang istri yang dibuli oleh Madu, sehingga Imam Eli menganggap dia orang sedang mabuk anggur. Alkitab tidak menceritakan dia sedang lelah, tapi kita tahu dia sedang mengalami pergumulan batin yang hebat, kelelahan. Dan Yesus melihat orang dengan kondisi yang seperti itu. Kepada mereka lah dia mengatakan, marilah kepadaku. Dan undangan ini membutuhkan respon. Artinya, datang kepada Yesus membawa seluruh kehidupan kita. Datang kepada Yesus bukan membawa keberhasilan ataupun kehebatan kita, tetapi juga membawa kegagalan dan ketidakmampuan kita. Datang kepada Yesus bukan dengan membawa kekuatan, tapi justru membawa kelemahan kita. Dan banyak orang yang datang kepada Yesus, tetapi hanya secara ritual, dalam ibadah, tetapi belum menyerahkan beban hidupnya sepenuhnya. Dalam bacaan kita ini, Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini janji. Kelegaan yang Yesus berikan bukan sekedar istirahat fisik, tetapi pemulihan batin. Kelegaan yang Yesus berikan adalah memberikan damai yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sukacita, meskipun kita tetap menghadapi persoalan berat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku.
ketika kita merasa lelah, kita mempunyai contoh teladan bagaimana menghadapi persoalan itu. Dalam kitab Injil kita bisa melihat bahwa Yesus setiap pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, maka dia sudah bersekutu dengan Allahnya, dengan Bapaknya. Bahkan dalam kegiatan rutinitasnya yang begitu padat, pelayanannya yang begitu mendesak, Yesus tahu ada satu kekuatan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu persekutuan dengan Bapaknya. Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita ada satu tempat favorit yang semua murid-muridnya tahu, yang disebut dengan Taman Getsemani. Itulah sebabnya ketika Yudas Iskariot ditanya sama tentara Romawi, di mana dia sekarang? Oh, saya tahu. Dia pasti ada di Taman Getsemani. Karena apa? Karena itu adalah kegiatan yang terus-menerus, rutinitas, seringkali dilakukan oleh Yesus. Contoh pergumulan batin yang begitu berat yang diberikan, diteladankan oleh Yesus adalah ketika dia hendak menuju salib. Alkitab menceritakan kepada kita, Yesus dalam pergumulannya mengatakan, ya Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Kita membaca itu seperti bacaan yang biasa. Kitab Lukas menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, dalam doanya, maka keringatnya seperti tetesan-tetesan darah. Bapak Ibu pernah nggak menghadapi sebuah persoalan, keringat seperti tetesan darah? Belum pernah kan? Itu menjelaskan ada pergumulan batin yang begitu hebat. Ada persoalan yang begitu luar biasa, bukan sekedar mati, bukan sekedar nyawa. Tema kita mengatakan kelemahan. Dan Yesus memberikan contoh kepada kita dalam doanya di Taman Getsemani. Pada akhirnya pagi-pagi benar dia mengatakan, marilah, mereka yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu saudara-saudara, datang kepada Yesus bukan berbicara persoalan tidak ada, tapi Yesus memberikan ketenangan batin. Aku akan berikan ketenangan kepadamu. Bapak Ibu, Agustinus dari Hippo, seorang tokoh Alkitab, dalam perjalanan hidupnya dia adalah orang yang cerdas, tapi penuh dengan kegelisahan. Dia mencari kepuasan dalam filsafat kesenangan dunia dan ambisi pribadi, tapi hatinya kosong dan gelisah. Dalam pergumulannya semakin dia menjauh dari Allah dan semakin berat beban hidupnya. Sampai suatu waktu Agustinus akhirnya menyerahkan dirinya di atas kapal dalam perjalanan pelariannya ke Roma pada waktu itu. Dia berjumpa dengan Yesus. Akhirnya dia menjadi seorang, menerima Yesus dan menjadi seorang tokoh Alkitab. Ada bukunya yang masih dipakai sampai sekarang. Dan Yesus mengatakan tidak langsung mengangkat persoalan kita, tapi dia berjanji memberikan kelegaan.
Kelegaan berbicara tentang ketenangan jiwa. Kelegaan berbicara tentang damai yang melampaui akal. Kelegaan berbicara tentang kekuatan baru untuk menjalani hidup. Banyak orang kecewa karena mengira datang kepada Yesus berarti hidupnya tanpa kesulitan. Oh, salah. Padahal yang Yesus janjikan adalah kehadirannya di tengah-tengah kesulitan. Ketika seseorang datang kepada Yesus, bebannya tidak dia pikul lagi sendiri. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita? Ayat yang ke-29. Janji ketenangan dari Yesus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ini seperti tadi yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kuk seringkali kita pahami sebagai beban, tapi sebenarnya kuk adalah alat untuk memikul beban bersama. Kuk biasanya dipasang kepada 2 ekor hewan untuk menarik beban. Seperti kalau Bapak Ibu lihat sapi yang 2 ekor yang disatukan oleh kayu yang ada di lehernya. Sehingga sapi itu tidak bisa lagi berbuat sekehendak hatinya. Kalau dia mau ke kanan, maka harus ke kanan sama-sama. Kalau dia mau ke kiri, dia harus ke kiri sama-sama. Kalau dia mau maju, dia harus mau maju sama-sama. Tidak bisa yang satu ke kanan lalu yang satu ke kiri. Karena dia sudah disatukan oleh alat yang disebut dengan kuk. Oleh sebab itu ketika Yesus mengajak kita memikul kuknya, maka dia sedang mengajak kita berjalan bersama-sama dengan dia. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tapi Yesus menjanjikan hidup yang dijalani bersama-sama dengan dia. Dan ini sangat penting. Iman kekristenan bukan janji bahwa masalah akan hilang, tapi iman kekristenan merupakan jaminan bahwa kita tidak sendiri menjalani kehidupan ini, menghadapi masalah, tapi ada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang mencoba mengatur hidupnya sendiri, bahkan tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Mereka membuat rencana, mereka mengejar ambisi, mereka merencanakan seperti kecerdasan yang mereka miliki. Akibatnya ketika kita stuck, kita kecewa, kita cepat lelah, kita marah, dan kita sering kehilangan arah. Teman-teman saya, kebetulan banyak orang yang pintar-pintar di militer. Secara logika, menurut dia, orang yang pintar itu harusnya naik pangkat tepat waktu. Ternyata tidak selalu begitu. Dia kecewa. Wah, ini Tuhan kenapa? Itulah kalau dia mengandalkan pikirannya. Banyak sekali dalam hidup kita ini yang unpredictable, tidak terduga. Dalam bisnis, dalam usaha. Makanya Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Ini mau menunjukkan kita belajar dengan cara hidup yang baru, belajar dengan hidup yang tidak dikendalikan oleh ambisi, belajar dengan cara hidup yang tidak dikendalikan oleh ego diri sendiri, tetapi oleh kasih dan ketaatan Tuhan. Kita belajar bagaimana Yesus menghadapi konflik, tetap mengutamakan ketaatan. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Dunia mengajarkan kita untuk mempertahankan ego, tapi Yesus mengajarkan kepada kita tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mungkin ketika kita memilih jalan Yesus, awalnya kita merasa kecewa, merasa berat. Tetapi janji yang Yesus katakan
aku akan berikan ketenangan kepadamu. Dan ketenangan inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Banyak orang memiliki segalanya, tapi ternyata jiwanya gelisah, hatinya tidak tenang. Akhirnya harta tidak ada gunanya. Yesus menawarkan ketenangan yang tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada harta, tetapi tergantung kepada relasi, keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya cari kemarin siapa sih tokoh-tokoh dalam Alkitab yang menghadapi pergumulan persoalan seperti ini. Saya membaca tentang kesaksian Corrie ten Boom, seorang perempuan Belanda yang mengalami penderitaan berat di kamp konsentrasi Nazi. Bapak Ibu bisa lihat di Google. Karena dia seorang Yahudi warga negara Belanda. Ketika zaman Holocaust, semua orang-orang Yahudi dikasih gas sarak. Dia kehilangan keluarganya, dia mengalami kekejaman yang luar biasa pada zaman Nazi, dan dia juga tidak memiliki kepastian akan masa depan. Secara manusiawi, hidupnya penuh dengan segala kepahitan dan dengan segala keputusasaan. Namun di dalam penjara, Corrie ten Boom belajar memikul kuk Kristus dalam penderitaannya. Dia memilih belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dalam kesaksiannya, dia menceritakan bagaimana dia mengampuni, dan kasih Kristus memberikan ketenangan jiwanya, bahkan terhadap orang-orang yang sudah menyakitinya. Ketenangan itu tidak datang dari perubahan keadaan, tetapi datang karena kehadiran Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Yesus menyatakan bahwa dia lemah lembut dan rendah hati, mengajarkan kepada kita mau mengalah dan mau mengampuni. Ini sangat berbeda dengan gambaran kepemimpinan dunia yang seringkali menekankan kekerasan dan pembalasan dendam. Tapi Yesus mengajarkan kasih dan kemurahan. Dan ketenangan jiwa itu pasti kita akan dapatkan dari hasil ketika kita belajar selaras dengan kehendak Tuhan. Belajar kepada Yesus adalah proses seumur hidup. Dan ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita lelah. Tapi kita harus kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-30, Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa memang benar? Apa yang memang mengikut Tuhan itu enak dan ringan? Seolah-olah ayat ini bertentangan dan bertolak belakang dengan pengalaman hidup kita. Namun yang Yesus maksud ringan secara ukuran bukanlah ringan menurut kacamata kita, tapi ringan karena apa? Karena kita memikul bersama-sama dengan Dia. Jemaat saya seringkali mengatakan begini, ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal, lalu dia harus membesarkan 3 orang anak-anaknya dengan bekerja serabutan. Ketika tiba-tiba anaknya diterima menjadi jaksa, bikin ibadah ucapan syukur,
mengundang saya pimpin ibadah. Di tengah-tengah ibadah dia berikan kesaksian. Dia mengatakan begini, Pak Pendeta, sebenarnya kalau secara logika tidak mungkin saya bisa membesarkan anak, apalagi dengan sukses begini. Tapi puji syukur kepada Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, tetapi karena Tuhan yang menyertai saya. Sulit untuk dijelaskan, secara matematika sulit untuk diterangkan, tapi itu menjadi kesaksian yang bisa diceritakan. Saya juga mau menjelaskannya kepada Bapak Ibu, ya susah juga harus begini. Tapi seperti itulah. Beban itu menjadi berat ketika kita pikir sendiri. Namun ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, beban itu tidak lagi menindih jiwa kita. Tuhan itu enak karena disertai oleh kasih karunia. Beban Tuhan itu ringan karena Dia memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Beban dunia ini menuntut tanpa memberikan kekuatan, tapi beban Tuhan mengundang kita untuk selalu percaya kepada Dia dan taat kepadanya. Yang akhirnya outputnya pasti akan berbeda, yang sering kali melampaui logika manusia. Inilah perbedaan besar antara hidup yang dikendalikan oleh dunia dengan hidup yang dikendalikan, dipimpin oleh Tuhan. Ketika hidup kita dalam kehendak Tuhan, kita tidak lagi dibebani keharusan untuk menyenangkan semua orang, tapi membuktikan bahwa hidup kita menyenangkan Tuhan yang akan membawa kedamaian. Ada banyak orang-orang yang bergumul mengalami yang seperti ini. Bagaimana menjaga identitas diri sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, menjadi seorang pekerja yang jujur, pekerja yang setia, tidak selalu mendapatkan pujian dan tidak selalu mendapatkan tempat di pekerjaan kita. Bisa jadi karena hal yang seperti itu kita justru disingkirkan. Tetapi hati kita tenang karena kita melakukannya untuk Tuhan. Seorang pelajar yang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meskipun menghadapi kesulitan, dia tetap tidak putus asa karena dia yakin ada Tuhan yang menolongnya. Kuk yang dipasang oleh Tuhan menjaga agar langkah kita tidak menyimpang. Dalam ketaatan kepada Tuhan, justru kita mengalami damai dan sukacita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah tempat bagi orang-orang yang lelah. Jangan mau memikul hidup ini sendiri. Hidup ini berat. Kita punya Tuhan, dan Tuhan kita Tuhan yang hidup. Allah tidak menolak, Allah tidak menghakimi, dan Allah tidak menjauhkan dirinya ketika kita mengalami kelelahan. Justru Tuhan mengundang kita untuk datang, mengundang kita untuk memikul kuknya, mengundang kita untuk belajar dari Dia.
Jika hari ini kita merasa lelah, jangan mau pikul bebanmu sendiri. Izinkan Tuhan memimpin langkahmu setiap hari. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk hidup dalam kelegaan dan ketenangan, dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tuhan berikan kekuatan. Kiranya damai Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, yang seringkali kami lupa bahwa kami punya Tuhan. Seringkali kami justru mengandalkan kepandaian, kepintaran, bahkan orang lain. Kami melupakan Tuhan. Firman pada hari ini kembali mengingatkan kepada kami untuk kami tidak memikul sendiri, untuk kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, belajar daripada Yesus. Karena meskipun penderitaan dan beban itu Tuhan izinkan ada pada kami, kami diberikan ketenangan batin, ketenangan jiwa. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Acara. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Tobing untuk firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan, saya akan membacakan ayat. Yang diambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberi. Tuhan pimpin kami Tuhan, berkati kami. Tuhan lindungi tangan-tangan yang memberi, dan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kiranya Tuhan apa yang kami beri Tuhan boleh untuk membantu pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi. Para petugas kami persilakan. Asa dan lebih lesu berkat
mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Kristus kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saya ucap syukur bahwa Tuhan memberkati kami lewat firman Tuhan pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan dalam kami yang mengalami kelelahan dalam bentuk apapun juga, datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga selalu berdoa untuk para korban bencana alam yang mereka kehilangan keluarga, kehilangan orang terkasih, kehilangan harta benda, bahkan mungkin sekarang ada di pengungsian penghidup di tengah kesulitan. Tuhan kuatkan, teguhkan. Biarlah semua tim yang melayani di sana, tim relawan, biarlah membantu mereka menguatkan, meneguhkan, dan meringankan penderitaan mereka. Dan istimewa lewat kesulitan ini juga biarlah mereka boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Serahkan mereka dalam tangan Tuhan dan berdoa supaya pemerintah juga dengan sigap boleh membantu para korban bencana alam ini. Terima kasih Bapa, Tuhan lihat air mata mereka, kelelahan mereka. Biarlah menggugah kami semua juga untuk boleh mendoakan, menolong mereka. Terima kasih Bapa, serahkan tim-tim relawan yang ke daerah-daerah bencana alam. Tuhan juga kuatkan, teguhkan, berikan semangat, kekuatan, dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Dia menyerahkan jemaat dengan seluruh keberadaan masing-masing. Tuhan menolong. Yang sedang sakit mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga menolong. Tuhan lawat, menyembuhkan, bahkan memberikan kekuatan dan semangat. Menyerahkan yang mengalami saudara ekonomi, usaha, pekerjaan, Tuhan campur tangan. Apapun kesulitannya, masa yang hadapi umat Tuhan, biarlah membawa semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah setiap tingkat kesulitan di seluruh umat Tuhan hadapi merupakan kesempatan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Kami berharap pada Tuhan. Kami terus hanya berdoa dan mencari Tuhan. Terima kasih juga untuk semua tim yang mulai hari ini. Tuhan memberkati, berikan terus kekuatan, kesetiaan untuk melayani, memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami syukur menyerahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan, dalam pemerintah kami betul-betul ditolong oleh Tuhan untuk boleh menyatakan membawa masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Serahkan juga untuk panitia Natal, bahkan seluruh gereja-gereja yang akan merayakan Natal dan yang sudah sedang dan akan merayakan Natal. Tuhan menolong. Biarlah setiap perayaan Natal, setiap firman Tuhan, puji-pujian membawa setiap umat Tuhan semakin percaya pada Tuhan dan semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, mengalami juru selamat di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Sama-sama. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saat